Masyarakat Kristen, jemaat Kristen diperhadapkan pada dua kutub terkait dengan ajaran. Yang pertama, kutub rasionalisme. Yang kedua, kutub mistisisme. Dua kutub ini selalu ada dalam perjalanan sejarah gereja sejak dulu hingga sekarang. Rasionalisme yang berlebihan, menekankan rasio dalam menalar isi Alkitab. Seakan-akan hasil eksplorasi terhadap Alkitab yang menghasilkan sistematika dogmatika, doktrin, sistematika teologi, itu yang menentukan kemurnian kekristenan, menentukan keaslian kekristenan. Kelompok ini akan sangat rajin menggali Alkitab dari berbagai perspektifnya. Diadakan studi teks, studi konteks, transmisi dari konteks per konteks, transmisi linguistik, dan lain sebagainya. Menggunakan nalar semaksimal mungkin untuk menghasilkan format-format rumusan-rumusan teologi, dan mereka berpikir dengan format-format sistematika teologi yang argumentatif, maka orang dapat mengenal Allah dengan benar, bisa membangun kekristenan secara murni. Tetapi aspek yang lain, saudara, maksud saya kutub yang lain, mistisisme. Orang-orang yang menekankan pengalaman pribadi, pengalaman spontan, pengalaman subjektif dengan Allah. Mereka tidak terlalu tertarik mengeksplorasi Alkitab. Mereka tidak merasa perlu membutuhkan hermeneutik dan eksegesis secara mendalam. Mereka berkeyakinan bahwa Roh Kudus cukup bisa menuntun mereka, memimpin mereka mengenal kebenaran sehingga mereka bisa menemukan kekristenan yang sejati. Di dalam sepanjang sejarah gereja selalu ada kelompok ini. Kelompok mistisis itu kelompok yang sekarang sering disebut sebagai orang-orang yang ngeroh. Selalu memaparkan pengalaman pribadi dengan Allah. Kalaupun membuka Alkitab, mereka mengklaim apa yang mereka ajarkan itu benar-benar tuntunan dari Roh Allah. Bahkan tidak jarang mereka mengatakan Allah sendiri yang mengajar mereka. Kelompok mistisis ini tidak ragu-ragu, tidak segan-segan berbicara atas nama Tuhan dan menyaksikan bagaimana Allah berbicara kepadanya, Allah memberikan perintah kepadanya, bagaimana dia mengalami penglihatan, mimpi, dan berbagai hal-hal yang bersifat transenden, melampaui akal. Beda dengan kelompok rasionalis yang lebih menggunakan empirisme, pengalaman yang sudah terjadi
lalu merumuskannya menjadi pemahaman, pengertian, atau ilmu. Tetapi kelompok mistisis itu bisa trans-empiris, melampaui pengalaman yang sudah ada. Nah, saudara, jemaat Tuhan diperhadapkan pada dua kutub ini. Saudara juga diperhadapkan pada dua kutub ini. Kalau kutub yang kedua yang lebih mistisis ini, biasanya sekarang ini kelompok orang-orang karismatik, orang-orang Pentakosta, ya. Mereka orang-orang yang memiliki pengalaman jam doa, berdoa berjam-jam di ruang doa atau di menara doa, ya saudara, untuk menerima pewahyuan dari Allah. Tidak jarang praktek-praktek pelayanan mereka memang sulit diterima dengan akal atau nalar umum. Seperti misalnya mereka mengadakan peperangan, ya, untuk merebut wilayah. Mereka berdoa di satu tempat, mengelilingi sebuah kota, ya, mendoakan tempat-tempat tertentu yang mereka anggap itu pusat kuasa kegelapan, dan mereka mengadakan yang mereka sebut sebagai spirit warfare, perang rohani. Ini kelompok-kelompok begini, saudaraku, ya, mereka sangat sering, ya, menyampaikan nubuat-nubuat, dan mereka mengklaim bahwa nubuat-nubuat itu dari Tuhan. Nah, ini dua kutub ini, saudara. Dan jemaat diperhadapkan kepada dua kutub ini. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap, saudara? Bagaimana seharusnya kita bersikap? Di media sosial nampak sekali, saudara, kelompok orang-orang rasionalis dan orang-orang mistisis. Nampak sekali ini, saudara. Ya, yang rasionalis, ya, mereka memiliki kecakapan berbicara, kecakapan merumuskan doktrin. Biasanya mereka menganggap sebagai yang benar, yang meluruskan ajaran orang, ya, yang menghajar orang-orang sesat. Mereka juga orang-orang yang tidak segan-segan berdebat dengan agama lain dan merasa memiliki kewajiban untuk berapologet, artinya menjelaskan dan mempertahankan iman Kristiani. Biasanya kelompok ini juga kelompok orang-orang yang tidak segan-segan, ya, menuding, ya, denominasi lain atau ajaran seorang pendeta itu sesat. Dan mereka merasa berkewajiban melakukan hal itu dengan kata-kata yang kadang-kadang keras, ya, sesat, ya, pembohong, penipu, ya, dan lain sebagainya, saudara. Ya, tidak segan-segan begitu. Karena berdasarkan pemahaman kitab suci mereka, ya memang orang-orang ini benar-benar sesat, ya, benar-benar sesat di mata mereka. Tapi kelompok orang-orang mistisis ini biasanya tidak melakukan, ya, perdebatan-perdebatan teologi, tidak melakukan apologetika dengan agama lain. Tapi mereka mau menampilkan Allah yang mereka percaya melalui kesaksian-kesaksian, yaitu kesaksian-kesaksian mujizat dan pernyataan kuasa Allah yang mereka alami, ya, yang mereka klaim sebagai pengalaman dengan Tuhan. Dua kutub ini sulit bertemu, saudara, ya, sulit bertemu. Ya.
Kalau kelompok rasionalis biasanya mereka ada di lingkungan sekolah tinggi teologi ya dari dulu. Ini gereja-gereja mainstream. Gereja-gereja mainstream, gereja-gereja Injili, gereja-gereja reform yang Injili. Ya, ini kelompok ini. Sedang ini kelompok karismatik, Pentakosta, dan kelompok gereja-gereja baru yang sekarang tumbuh ya. Dengan nuansa modern ya. Ini ngeroh. Dan selalu ada saudara kelompok orang-orang seperti ini. Nah sekarang dengan adanya media sosial ini saudara, kelompok mistisis itu memiliki kesempatan untuk tampil menyaksikan pengalaman mereka dengan Allah, ya, menyaksikan keajaiban yang mereka klaim dari Tuhan, dari Allah. Nah kelompok-kelompok yang rasionalis ini jelas tidak bisa menerima, ya. Sehingga kelompok yang satu ini tidak segan-segan ya, menyerang. Tetapi kelompok yang diserang juga diantaranya ada yang mencoba membela diri, ya, memberikan alasan atau argumentasi. Bagaimana kita jemaat Tuhan menyaksikan fenomena ini? Saudara, sebaiknya diam. Kalau saudara berkata kepada saya, Pak Eras, diam itu tidak bertanggung jawab. Diam yang saya maksud adalah kita tidak menyerang orang lain. Apalagi sampai nanti menyerang pribadi. Ya. Bahkan kita melihat bagaimana mereka menyerang dengan menyebut nama. Padahal yang disebut ini orang yang sudah sepuh, orang tua, yang patut disebut bapak, ya. Dengan kata-kata kasar ya, bodoh, tolol, penipu, dan seterusnya. Tapi yang satu juga tidak mau dianggap salah dan membalas. Tetapi ada juga yang diserang tetapi diam. Nah, bagaimana kita, saudara? Kalau kita seharusnya diam saja. Mungkin saudara berkata, wah itu tidak bertanggung jawab, Pak. Kita bertanggung jawab dengan cara yang lebih santun. Kalau saudara memandang orang mengajarkan sesuatu yang salah, ya saudara mengajarkan yang saudara pandang benar. Tidak usah harus membenturkan. Saudara melihat akibat benturan seperti ini, saudara, kepercayaan jemaat kepada gereja dan pendeta menjadi luntur. Ya. Lalu yang dituding sesat, memangnya kemudian bisa berubah? Mereka tidak berubah. Kelompok orang-orang yang mistisis ini sudah mengkristal, saudara. Dia tidak mau pindah ke kelompok rasionalis. Dikatai apa-apa juga tetap. Mereka sudah memiliki komunitas, punya segmen. Ya. Kelompok yang satu juga sudah punya segmen. Nah, apakah saudara pernah melihat orang ditegur lalu bertobat? Tidak. Yang ada, dia membela diri atau kelompoknya membela diri, lalu terjadi konflik. Nah, kalau kita memiliki pandangan yang berbeda dengan orang lain, sampaikan saja pandangan, entah melalui media sosial, entah melalui gereja saudara sendiri. Sampaikan. Yang nanti jemaat itu akan menilai, saudara, akan menilai sendiri. Kelompok rasionalis merasa bahwa mereka itu orang yang paling mengerti firman Tuhan. Dan memang kalau kita melihat mereka orang-orang yang memiliki banyak buku, tulisan, ya, sangat piawai dalam berbicara. Tetapi saya ingatkan,
seminari-seminari yang terbaik itu di Eropa. Teolog-teolog yang terkenal itu dari Eropa. Tapi ternyata masyarakat Eropa hari ini seperti tidak pernah mengenal Allah. Menjadi seperti kafir. Gereja-gereja bangkrut. Banyak gereja yang berubah fungsi. Jadi kafe, jadi tempat wisata saja, destinasi wisata maksudnya. Tempat orang bermain orkestra, sampai ada yang menjadi rumah ibadah agama lain. Saudara. Tapi heran, mereka masih saja merasa bahwa ilmu teologi yang mereka miliki itu cukup menunjang, menopang mereka untuk bisa setia kepada Allah. Nah, kalau di Indonesia, saudara, memang orang-orang jiwanya itu jiwa beragama, religius. Ya, agama apa saja rasanya subur di sini. Agama kepercayaan juga subur semua agama di sini. Ya. Tapi yang rasionalis ini ternyata di negara-negara barat juga sudah bangkrut, saudara. Kalau di Indonesia masih laku itu karena memang masyarakat Indonesia itu agamanis. Orang-orang yang beragama. Nah, kelompok mistisis ini kita melihat sejak awal abad 20, saudara. Mulai muncul. Itu membuat gerakan yang luar biasa. Memberi angin baru kepada orang Kristen untuk aktif dalam kegiatan gereja. Kalau di Indonesia sejak tahun 1975, lalu akhir tahun 1979, 1980, waktu itu saya masih muda sekali. Ya, saya ada di sekolah teologi, masih muda sekali. Baru muncul persekutuan doa. Wah, itu geliatnya jelas sekali, sangat menggeliat, saudara. Lalu lahirlah gereja-gereja, ya, gereja-gereja dari gereja Bethel Injil Sepenuh menjadi gereja Bethel Indonesia, ya. Gereja-gereja Pentakosta itu, dari gereja-gereja aliran Pentakosta itu muncul banyak denominasi. Yang sekarang ini jumlahnya sudah ratusan, saudara. Ya, ratusan. Tetapi di gereja-gereja ini juga terjadi banyak perpecahan, pertikaian, skandal, pelanggaran moral. Ya, saudara. Kita tidak menutup mata, konflik-konflik juga yang mestinya tidak boleh terjadi di gereja terjadi, saudara. Nah, ini fakta yang tidak bisa kita tutup-tutupi, saudara. Dan ternyata dari gereja-gereja aliran karismatik ini muncul juga pengajar-pengajar yang tidak sesuai Alkitab, nabi-nabi yang sebenarnya tidak atau bukan nabi yang benar, yang kemudian hari baru ketahuan, saudara. Seperti pengkhotbah hebat dari Amerika beberapa, ya, yang akhirnya dia mengakui salahnya dan menulis buku yang judulnya I Was Wrong, saya dulu salah. Dia sukses membangun kota satelit, membangun televisi, membangun radio. Wah, hebat sekali, saudara. Gedung gereja besar. Tapi akhirnya masuk penjara, saudara. Ini saya tidak bermaksud mencela siapa-siapa, enggak. Sama sekali, saya hanya menunjukkan fakta, bahkan ada yang jauh lebih rusak dari ini. Dan saya tidak menyebut nama dan tidak perlu. Bukan hanya 1-2 yang jatuh, ya. Dan itu fakta. Lalu bagaimana, saudara? Nah, saudara, saya ajak untuk memeluk dua kutub ini. Dua kutub ini dengan bijaksana. Gunakan logika semaksimal mungkin. Kita harus menggunakan logika yang semaksimal mungkin dalam menggali isi Alkitab. Tetapi seiring dengan itu,
bangunlah pergumulan, perjuangan untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Nah, ini bersifat subjektif dan mistisis. Tetapi kalau Allah itu benar-benar hidup, kita harus mengalami dia. Logika itu harus digunakan maksimal. Ya, Allah yang hebat, Allah yang cerdas, Allah yang dipahami dengan pikiran yang cerdas, dengan nalar yang cerdas, dengan pikiran yang sehat. Mesti kita harus belajar landasan kaidah memahami Alkitab dalam hermeneutik dan eksegesis, melihat linguistik atau aspek linguistik dari Alkitab, ya, konteks latar belakang dan lain sebagainya, supaya kita bisa mengekstrak, mengambil inti dari isi Alkitab dengan benar. Tetapi pergaulan dengan Allah jangan dilupakan. Allah itu hidup, Allah itu nyata. Di dunia kita yang fasik, di mana orang tidak takut Tuhan dan tidak peduli hukumnya, kita harus mengalami perjumpaan dengan Allah. Dalam berteologi, ya, tidak salah saudara, dan memang mesti kita kuliah dari sebuah sekolah tinggi teologi yang baik, yang benar, yang akredited, yang memiliki nilai-nilai akademis yang benar. Dulu orang-orang karismatik Pentakosta itu anti gelar. Tidak suka sekolah tinggi teologi dulu. Sebaliknya orang-orang rasionalis yang dari kelompok mainstream tadi sangat menekankan pendidikan teologi. Jangan coba-coba naik mimbar hari Minggu di mimbar mereka. Jangan coba-coba berkhotbah hari Minggu di mimbar mereka. Tidak mungkin bisa. Kecuali lulusan sekolah tinggi teologi di mana gereja itu berafiliasi. Tidak sekolah tinggi sembarangan. Mereka mengakui beberapa sekolah tinggi teologi yang mereka pandang itu baik. Ya. Sedangkan gereja-gereja aliran karismatik Pentakosta dulu tidak terlalu peduli dengan sekolah teologi. Kalau ada sekolah, ya sekolah penginjil 6 bulan, setahun, saudara. Tapi dalam perkembangan mereka pun juga kemudian membangun sekolah-sekolah tinggi teologi, saudara. Tetapi tidak sedikit mereka membangun sekolah tinggi teologi asal-asalan. Hanya di toko yang dua toko ruko, maksudnya digabung atau satu ruko saja. Dan ketika belum ditertibkan oleh Departemen Agama, begitu mudah memberikan gelar sarjana teologi. Bahkan ada yang mendapat gelar magister itu hanya beberapa bulan. Dan ini penipuan akademis, saudara. Saya mengerti benar hal ini karena saya ada di lingkungan itu. Dan sekarang dari kelompok karismatik juga sedang giat mencari gelar karena memang di main market orang lebih percaya mereka yang punya gelar. Tidak segan-segan ya menyandang gelar yang tidak jelas dari mana gelar itu. Apakah doktor, apakah profesor, apakah magister teologi. Mestinya orang malu, saudara ya. Nggak usah pakai gelar kalau memang efektif dipakai Tuhan, pasti Tuhan akan pakai. Tuhan pasti angkat tinggi-tinggi kok. Nah, sekarang kita harus belajar teologi dengan benar, ya. Tetapi jangan terikat dengan doktrin teologi masa lalu. Harus ada revisi, ada pembukaan rahasia-rahasia firman yang Tuhan singkapkan untuk kita di zaman kita. Jangan hanya membebek teologi yang sudah pernah ada. Dunia ini berubah. Sejarah dunia ini berubah terus. Jangan puas dengan doktrin yang pernah ada, tapi juga gali lagi kebenaran Alkitab yang memiliki kekayaan yang tidak akan pernah habis untuk dikenakan bagi manusia zaman kita sekarang. Ya. Jadi belajar teologi dengan sungguh-sungguh. Tapi jangan terbelenggu oleh pandangan teologi yang ada. Jangan karena tidak sesuai dengan si A yang dulu dianggap benar, pasti ini sesat. Ini picik sekali. Ini tempurung. Ini
seperti orang di dalam tempurung ini. Katak di bawah tempurung. Mudah sekali mengatakan orang sesat hanya karena tidak sesuai dengan pandangan teolog masa lalu. Padahal teolog masa lalu itu ya menyampaikan ide pikirannya itu sesuai dengan zaman. Allah bisa memberikan hikmat, melahirkan ajaran doktrin yang memang dibutuhkan pada zamannya. Tetapi Allah mau membukakan rahasia-rahasia firman-Nya untuk zaman kita hari ini. Kita jangan terikat. Nah, ini kelompok orang-orang yang dengan arogannya sering menuding orang sesat hanya berdasarkan pandangan teolog masa lalu. Ayo kita bedah Alkitab. Sekarang tersedia fasilitas yang begitu lengkap. Kalau kita membuka Alkitab, itu ya di komputer kita dalam sekejap kita bisa melihat begitu banyak terjemahan. Untuk menemukan makna asli teks itu dari bahasa asli, dari bahasa Latin. Begitu mudah bahasa Yunani Ibrani. Begitu mudah karena komputer sudah menyediakannya dengan sangat limpah. Oh, kalau abad-abad dulu orang tidak mudah bisa membuka Alkitab, saudaraku sekalian. Dan tidak mudah bisa menemukan referensi ayat dari bahasa aslinya dan lain-lain. Sekarang dalam sekejap. Makanya berpotensi kita ini untuk menemukan hal-hal baru dari Allah. Sementara itu kita juga memiliki pergaulan dengan Allah. Jangan takut memiliki subjektivitas. Kalau Allah itu hidup, Allah itu nyata, Allah itu bisa mengajar. Buah pikiran kita ini harus dibawa kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan ini benar enggak? Aku mengajar ini benar tidak? Kita harus mempersoalkannya di hadapan Allah. Ya, bukan hanya membuka buku-buku lain sebagai referensi. Harus mempertanyakannya ini kepada Allah. Kita harus melahirkan sistematika teologi, doktrin, ajaran yang berimplikasi kuat untuk merubah manusia. Bukan hanya sebuah rumusan-rumusan yang hanya memuaskan pikiran, lalu diperdebatkan dalam debat-debat teologi, saudara. Tetapi kita menemukan kebenaran yang mengubah hidup kita, implikatif. Nah, sekarang jemaat harus dengan teliti melihat semua pengajaran. Jangan stereotip atau prejudis, apalagi termakan oleh fitnah dan kata-kata orang. Ya, pelajari buku orang itu, baca dulu. Dan terutama saudara berdoa. Berdoa. Tuhan, tunjukkan kepadaku kebenaran, supaya aku bisa menjadi orang percaya yang benar sesuai kehendak-Mu, serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa. Saudara tanyakan, kalau saudara percaya Allah itu ada, Allah itu hidup, Allah itu nyata, saudara pertanyakan, siapa pembicara yang saudara patut dengar? Dan kalau saudara lihat di media sosial, banyak orang menawarkan diri sebagai pengajar kebenaran, sebagai yang meluruskan ajaran, dengan bangga mengaku seorang apologet. Tidak tahu siapa yang ngangkat dia. Nah, nanti kita waktu di pengadilan Tuhan, kita tahu apakah Tuhan suruh dia debat-debat begitu itu. Apalagi dengan kata-kata kasar. Jadi kalau kita membaca seorang sudah dengan kata-kata yang tidak santun, itu kita sudah tutup buku, udah jangan dengar lagi. Itu sampah. Ya, saya percaya ada orang-orang yang diberi hikmat untuk mengajar dan menyampaikan firman dengan benar. Tetapi kalau kata-katanya saja juga sudah tidak etis, nah kita juga sudah tutup buku, saudara. Pernah saya wawancara dengan pendeta Gilbert dan saya mengatakan saya minta maaf. Saya tidak minta maaf atas apa yang saya ajarkan karena yang saya ajarkan itu benar.
Saya menggumuli dengan rasio yang maksimal sesuai dengan kompetensi saya sebagai seorang doktor, pengajar, pimpinan sekolah tinggi teologi, sebagai seorang ketua sinode dengan usia yang sudah di atas 60 tahun ini. Tapi bukan umur saja, saudara. Tentu saya melewati pendidikan dari sekolah-sekolah teologi yang baik, yang diakui yang baik, bahkan sempat yang terbaik. Saya mengerti. Saya minta maaf bukan atas apa yang saya ajarkan, tapi cara saya menyampaikan. How to speak, deliverance speech-nya ini, yang tidak tepat, yang kasar. Nah itu tidak santun, dan saya minta maaf atas hal itu. Bukan minta maaf atas isi khotbah saya, wah Pak Eras sudah minta maaf karena menyadari kesesatannya. Oh, saya tidak sesat. Kalau saya tanya, Pak Eras tahu nggak sesat ya? Saya lihat hidup saya, bagaimana saya lewat proses perubahan. Ya saudara tanya istri, anak-anak saya, orang di sekitar saya, dan tentu sudah puluhan ribu atau belasan ribu, saya kira puluhan ribu orang yang mendengar khotbah saya. Berubah nggak? Benar tidak yang saya sampaikan? Saudara dengar dulu, jangan hanya mendengar sepotong kata orang tentang saya. Saya bukan sedang membela diri, saya sedang mengajak saudara untuk berpikir jernih, tanya Roh Kudus, bagaimana kebenaran itu, siapa yang patut mengajar, lalu bagaimana saudara bisa mengerti, menerima kebenaran. Saudara tanyakan, Allah itu hidup. Jangan ditipu oleh orang-orang di antara dua kutub ini. Kutub yang satu merasa teologis, akademis, ya faktanya masyarakat Eropa kok jadi kafir begitu atau semi kafir gitu. Yang satu yang mistisis ya jangan tanya. Aneh saudara. Ya, sering nggak logis ucapannya, tapi kita harus teduh, kita harus tenang ya. Negara kita sedang hebat memerangi corona, masyarakat kita sedang sakit wabah, sakit ekonomi, sakit psikologis, sakit. Nah kita jangan nambah-nambahi dengan kegaduhan di media sosial. Kalau ada orang yang bangga dengan membuat kegaduhan dan merasa dia sedang menyampaikan kebenaran, ya saudara, rasa saja dengan nurani orang-orang ini patut tidak disebut sebagai hamba-hamba Tuhan. Nilai sendiri, saudara. Saya tidak sedang menuding siapa-siapa, ini siapapun, ya. Saya kira itu saja yang saya mau sampaikan, ya.